Aturan rantai 1 untuk 3 peubah. Jika fungsi X sama dengan Xt, Y sama dengan Yt, dan Z sama dengan Zt, terdiferensialkan di T pada daerah D, dan fungsi U sama dengan f, X, Y, Z, terdiferensialkan di X, Y, Z, sama dengan Xt, Yt, dan Zt, di mana merupakan elemen dari df, maka U sebagai fungsi dari T. Di sini U sama dengan Gt sama dengan Fxt, Yt, dan Zt terdiferensialkan di T elemen D dengan aturan du per dt sama dengan delta U per delta X dikali dx per dt ditambah delta U per delta Y dikali dy per dt ditambah delta U per delta Z dikali dengan dz per dt. Selanjutnya, teorema aturan rantai 2. Jika suatu fungsi U sama dengan U x y dan V sama dengan V x y terdiferensialkan di titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 pada daerah df-nya merupakan subbagian dari R pangkat 2 dan fungsi Z sama dengan T UV terdiferensialkan di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 pada daerah df R2-nya dengan U0 sama dengan UX0, Y0 dan V0-nya sama dengan VX0, Y0. Maka fungsi Z sama dengan Gx, Y sama dengan F Ux, Y Vx, Y terdiferensialkan di titik X sama dengan 0, X0 dan Y0 di mana merupakan elemen dari D dengan aturan delta Y per delta Z sama dengan delta G per delta X sama dengan delta Z per delta U dikali delta U per delta X ditambah delta Z per delta V dikali delta V per delta X dikali delta Z per delta Y sama dengan delta G per delta Y sama dengan delta Z per delta U dikali delta U per dy ditambah delta Z per delta V dikali dengan delta V per Yx. Nah, dalam bentuk diagram pohon dapat digambarkan sebagai berikut, bisa dilihat pada tampilan gambar yang ada di layar. Bukti di sini untuk Z terhadap X, buatlah Y tetap, ditulis Y sama dengan Y0. Maka U dan V hanyalah fungsi dari X, yaitu U sama dengan U X, Y0 dan V sama dengan Vx, Y0. Dipunyai fungsi U dan V terdiferensialkan di X sama dengan 0 dengan aturan du per dx X0, Y0 sama dengan Ux Y0, X0, Y0 sama dengan delta U per delta X dengan X0, Y0. dV per dx dengan X0, Y0 sama dengan Vx X0, Y0-nya sama dengan delta V per delta X X0, Y0. Nah, gantikan hasil ini pada fungsi Z, G, XY, Gx, Y yang diketahui. Kemudian gunakan aturan rantai 1 di titik U0, F0 dan X0, Y0. Maka akan diperoleh Z sama dengan Gx, Y0 sama dengan Fu X0, Y0 dan dz per dx-nya sama dengan dg per dx sama dengan df per du dikali delta U per delta X dengan X0, Y0 ditambah df per du dikali delta U per delta X X0, Y0 sama dengan df delta U ditambah du delta X ditambah df delta V per df delta X, di mana terbukti. Dalam bentuk perkalian matriks, aturan rantai 2 dapat ditulis
bisa dilihat pada tampilan layar. Dan dimisalkan G X, Y-nya sama dengan FU, U, FU, U sama dengan U, X, Y, V, X, Y, maka F turunan U-nya dapat dilihat pada tampilan, sehingga Z aksen sama dengan F aksen U dikali U aksen X. Bentuk ini persis sama dengan aturan rantai pada fungsi real. Selanjutnya, teorema aturan rantai 3, dimisalkan ada F dengan D terdapat di Rn dan D daerah di Rm dan G-nya adalah E di Rp, E daerah di Rn, sehingga Fd merupakan subset dari E. Jika fungsi f terdiferensialkan di X elemen D dan fungsi G terdiferensialkan di Fx dengan elemen E, maka fungsi komposisi G bundaran F terdiferensialkan di X dengan aturan G bundaran F aksen X aksen sama dengan G aksen Fx dengan F aksen X, di mana G bundaran F aksen X sama dengan JG bundaran Fx, G aksen Fx sama dengan JG Fx, dan F aksen X sama dengan JFX. Dalam bentuk metrik Jacobi, rumus terakhir ditulis sebagai JG bundaran Fx sama dengan JG Fx dikali JFX. Diagram panah dari komposisi G bundaran F ini bisa dilihat di tampilan. Dengan cara seperti aturan rantai 1 dan 2, kita dapat menyajikan aturan rantai di dalam diagram pohon yang penggunaannya cukup praktis. Sebagai bukti, karena fungsi f terdiferensialkan di X elemen D R pangkat M, maka terdapat suatu transformasi linier JFX sama dengan F aksen X dari Rm ke Rn dari fungsi vektor E1H yang memenuhi Fx ditambah H sama dengan Fx ditambah Fxh ditambah mutlak dari mutlak X E1H dengan limit E1H sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan suatu transformasi linier JG bundaran Fx dari R pangkat M ke R pangkat P dan suatu fungsi vektor EH yang memenuhi G bundaran Fx ditambah H sama dengan G bundaran Fx ditambah JG bundaran Fxh ditambah mutlak dari mutlak H EH dengan limit mutlak dari mutlak H mendekati 0, E pangkat EH sama dengan 0. Misalkan K sama dengan KH dan Fx ditambah H sama dengan dikurang dengan Fx sama dengan F aksen Xh ditambah mutlak dari mutlak X E1H, maka G Fx plus H sama dengan GFX ditambah K ditambah GFX K ditambah mutlak dari mutlak K E2K dengan menggunakan gate aksen Fx linier kita sampai pada kesimpulan bahwa G Fx ditambah H dan G Fx ditambah K ditambah GFX dikali K ditambah mutlak dari mutlak K E2K, maka ambillah kemudian buktikan limit mutlak dari H mendekati 0 dengan EH sama dengan 0-nya dengan menggunakan lema 333 yang berbunyi jika L R pangkat M menuju R pangkat N suatu transformasi linier, maka untuk setiap B elemen R jika mutlak dari Lx kurang dari sama dengan B mutlak dari X diperoleh untuk setiap B elemen R, maka mutlak dari
mutlak G aksen fx E1H kurang dari B mutlak dari E1H. Karena limit H mendekati 0 dengan E1H sama dengan 0, maka limit mutlak H mendekati 0 E1H sama dengan 0. Dari kedua hasil diperoleh limit mutlak H mutlak dari H mendekati 0 dengan G aksen fx dan E1H sama dengan 0. Dari definisi K sama dengan KH diperoleh K per mutlak dari mutlak H sama dengan F aksen X ditambah E1H. Akibatnya K per mutlak dari mutlak H terbatas. Ini berarti untuk setiap C lebih dari 0, maka mutlak dari mutlak K per H kurang dari C yang mengakibatkan mutlak K kurang dari sama dengan mutlak H. Dari sini diperoleh mutlak dari mutlak H mendekati 0 sehingga mutlak K mendekati 0 sehingga kita sampai pada limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 dengan E2K sama dengan 0. Ini memberikan limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 dengan mutlak dari mutlak E2K sama dengan 0. Kemudian karena mutlak dari mutlak K per H E2K kurang dari sama dengan C mutlak dari mutlak E2K dengan limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 dengan dari mutlak E2K sama dengan 0, maka limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 dengan mutlak dari K K per H E2K sama dengan 0. Karena itu didapatkan limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 dengan EH sama dengan limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 G aksen fx dengan E1H ditambah limit mutlak dari mutlak H mendekati 0 mutlak dari K per H E2K sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dengan demikian terdapat transformasi linier G aksen fx dengan f aksen x dan fungsi skalar EH sehingga memenuhi G bundaran fx ditambah H sama dengan G bundaran fx ditambah G aksen fx f aksen x H ditambah mutlak dari mutlak H EH dengan limit mutlak H mendekati 0 EH sama dengan 0. Ini membuktikan bahwa G bundaran F terdiferensialkan di X dan G bundaran F aksen X sama dengan G aksen Fx F aksen X terbukti.